Ibu-ibu itu adalah sekolah pertama untuk anak-anaknya. Dialah sebagai contoh untuk anak-anaknya. Makanya Bu, ibu juga harus belajar. Jadi ibu rumah tangga belajar nengok ceramah ustadz, apa tugas belajar, agar ibu juga dapat pahala belajar, ngurus anak pahala. Tahu, oh anak ini pendidikannya gini, oh aku harus jadi guru untuk anak-anakku, tapi aku nggak sekolah. Ibu harus bisa ngaji, ngajarkan anak. Sebelum kita ngantar anak ke guru ngaji Pak, Al-Fatihah anak tuh kata Ustadz Adi Hidayat harus kita dulu usahakan mengajarkannya. Kok gitu Ustadz? Sholat dia baca Al-Fatihah, emak bapaknya ngalir pahalanya menjadi guru yang mengajarkan pertama kali. Jangan besolek aja Bu, kerja Bu ya. Ini kadang-kadang ngasih nak besolek aja. Kalau udah depan kaca tuh kadang sibuk. Kadang kalau nak kondangan pesta nih alis nih Pak warna merah nih Pak. Di bawah nih kadang nih Pak warna kuning. Ini warna hijau. Macam lampu merah muka itu mata itu tengok. Merah, kuning, hijau kadang. Yang sibuk besolek. Kadang Bu, besolek boleh Ustaz, boleh. Tapi jangan bersolek karena orang, bersolek karena suami, mengindahkan diri untuk suami, pahala besar. Bahaya kalau ibu untuk bersolek dengan orang lain. Jadi nggak boleh Ustaz, boleh. Nanti awak dilarang kayak gitu, nanti besok kondangan nggak solek-solek ibunya. Yang nyambut tamu pun heran. Kok pucat Riko nggak pakai lipstick, bedak pucat Riko sakit. Masalah terus kok pucat sekarang Ustaz Parno Pau itu kita awal kena nggak oleh soleh, bukan nggak boleh, boleh. Nah wah pula kena kadang ada model istri ini kadang kalau pergi ke pajak ke pasar dan macam ratu, balik ke rumah gaya macam pembantu, masuk kamar gaya macam hantu. Ke pasar bersolek rapi, masuk rumah mulai gaya, pergi ke pasar macam ratu, balik ke rumah gaya macam pembantu. Pakailah daster koyak itu tadi. Rambut pun kadang berikat itu kering kerontang itu. Bulu ketiak tak cabut-cabut. Masa dia suka pakai daster koyak-koyak mama ini nih. Semakin koyak semakin mantap kata dia. Itu daster tuh fungsinya banyak Pak. Bisa untuk celemek, bisa untuk lap tangan, kadang bisa untuk bersihkan muka anaknya. Kadang anaknya kadang nangis dilapnya, kadang pakai daster ya. Makin nangis anak tuh pedas Mak. Kadang buka blender pakai daster. Mati anak kawan tuh, mampus kata anaknya. Pedih Mak. Kasus kata Mak ya. Bau lama ya. Kadang itu ke pasar gaya macam ratu, balik ke rumah gaya macam hantu. Mak macam pembantu, masuk kamar gaya macam hantu. Kalau udah masuk kamar mulailah koyok pakai. Laki baru masuk kamar angin Bang. Cungono lah. Ngerong Riko. Mulai pakai masker. Nanti mata tutup pakai timun. Kasihnya nanti sawi, kasih tomat, kayak hamburger mukanya. Istri soleha itu adalah mereka yang menyenangkan suami. Suami yang soleh adalah mereka yang paham dengan istri. Kita Pak kalau dekat dengan Allah, kita taat beribadah, Allah tuh suka dengan keluarga itu Pak. Dikasih rahmat keluarga tuh Pak. Ibu-ibu datang ke pengajian Bu, majelis ilmu nih Bu, itu bagian daripada taat dalam beribadah. Ini majelis ilmu ini Allah kucurkan rahmat di dalamnya. Keluar ibu bapak dari pintu rumah datang ke majelis ilmu peringatan Isra Mi'raj ini, dihitung sama malaikat rahmat berapa langkah waktu, dihitung. Setiap langkahnya dikalikan dengan setiap kebaikan demi kebaikan. Ustaz aku nggak pakai langkah kaki Ustaz, aku pakai kereta. Setiap ban kereta bapak ibu berputar di itu malaikat, nggak usah ragu. Ustaz kalau pahalanya mau banyak macam mana Ustaz? Bawa kereta sampai ke Duri mutar-mutar dulu, habis minyak dorong bawa ke masjid ini. Ibu dorong kereta bannya mutar, kaki ibu melangkah, double pahala. Cuma kalau naik betis aku nggak tanggung jawab. Banyak pahala dikasih oleh Allah kepada orang-orang yang hadir di majelis ilmu.
santai, duduk. Kadang jiwa batin kita ini perlu diisi, Pak. Bukan raga saja. Makanya saya sering kalau ibu-ibu wirid saya sampaikan, kalau setiap ceramah, Bu, kalau wirid ibu baca Yasin, ngaji dalam 1 bulan 3 minggu, 1 minggu panggil ustadz biar ibu ilmunya dapat. Ibu di sini kalau wirid baca Quran nggak? Oh enggak ya, baca Yasin ya. Di sana pun aneh juga itu. Wirid baca Quran, Bu? Enggak, Ustaz. Ini mau coba Yasin. Oh, Yasin Quran tandingan ya. Oh, ada pawal. Padahal Yasin itu bagian dari Quran. Kasih ilmu. Kita, Pak, Bu, kalau mengandalkan amalan sholat kita aja mau masuk surga, rasa-rasanya kurang, Bapak Ibu. Nggak cukup nampaknya pahala kita. Kalau kita andalkan aja pahala kita mau masuk surga dengan amalan sholat 5 waktu, aduh. Kadang sholat kita wudhunya belum tentu betul. Kadang sholat kita belum tentu khusyuk. Kadang-kadang setan tuh paling suka bermain itu. Kadang kita sholat kunci lupa aja dalam sholat itu ingat, Allah ya Allah dalam kulkas ku taruh, ingat itu. Ada itu. Kadang memang barang ini kadang tadi mana-mana kadang. Saya tengok kadang di Facebook itu ada status kadang anaknya ngirim pesan WA sama mamanya, "Mak, remote TV mana, Mak?" "Walah, kebawa kondangan, Nak." Ada itu. Remote TV bawa kondangan kadang. Setan tuh suka bermain. Jadi kalau kita andalkan amalan sholat kita, kadang-kadang rasanya kurang, Pak. Kadang sholat pun tak khusyuk kita kadang. Banyak orang kadang sholat itu tak khusyuk. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya Allah Tuhan, macam mana lain besok udah jatuh tempo, nak kereta belum ada. Aku jijik kali aku. Tukang kreditnya sini datang aja kan. Udah aku bilang enggak ada di rumah sama anakku, masuk dia dari belakang aku ajak nangis kayak gini. Arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Lakiku udah balik 6 bulan tak ada teman lah kirimannya. Aku pergi kali udah aku curiga kawin lagi kawan dia gitu. Allahu Akbar, tahu-tahu ruku anakku tak balik-balik, aku balik pijak. Oh, ni sami Allah liman hamidah. Allah buat petir mampus pakaian tak kering-kering sebulan. Nah, masuk surga dengan amalan kayak itu rasanya kurang, Bapak Ibu. Kurang rasanya. Allah beri kita majelis ilmu. Inilah menjadi pahala-pahala tambahan yang kita harapkan, Bapak Ibu in rahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah harapan kita. Duduk bersama di sini mengaji berharap malaikat itu datang memberikan pahala. Makanya bawa anaknya. Kalau anaknya nanti ikut-ikut, berharap kita anak ini nanti besar, itulah yang melanjutkan estafet kita. Dialah nanti akan terus menolong kita. Dialah dengan bacaan-bacaan Qur'annya nanti. Makanya anak itu didekatkan dengan Al-Quran. Jangan dijauhkan, Pak. Bapak kalau ngajarkan, masukkan anak ke guru ngaji yang ngajari Al-Quran, guru itu muliakan, Pak. Bu, muliakan guru ngaji. Saya ampun minta maaf, bukan sombong, tidak. Anak saya tuh saya masukkan ke guru ngaji. Kadang kalau ngaji sama bapaknya mengkek. Jadi saya guru ngaji, ajarkan anak saya Umi, Abi. Kalau saya ngasih bulanan itu kadang saya bawakan itu martabak. Kadang bisa molen. Inilah yang bisa ya Allah. Diajarkan anak kita ngaji. Pintar anak kita ngaji dibuatnya Bapak Ibu. Kadang kita sepele dengan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Guru ngaji kan alah. Datang anaknya, "Mak, waktu minta guru ngaji bilang jatuh tempo payah kali." Sisulah kata, "Utang udah 2 bulan." 20.000-nya. Kemaru kali guru ngaji sama duit. La ilaha illallah, kemaru. Aku malaikat mau ku cekek wah itu. Kurang kali ku kemaru. Anak awak diajarkan ngaji. Kita sepele dengan orang-orang berjuang di jalan Allah kayak gitu, Bapak Ibu. Sepele kita kadang. Tengoklah guru-guru ngaji itu, luar biasa. Apalagi di kampung-kampung itu, ya Allah ya Rabbi, diajarkan anak kita ngaji, diajarkan anak kita sholat. Tapi kita sepele kepada mereka. Kadang kita hina melihat mereka, jauhkan ya Allah perasaan kami dari demikian. Kita sepele dengan orang-orang berjuang di jalan Allah itu kadang. Tengoklah ibu-ibu yang berjanji marhaban itu kadang itu siang-siang marhaban, didoakannya orang yang sunat itu, orang yang khitan, didoakannya pengantin itu, luar biasa itu berjuang di jalan Allah. Itu biasa guru-guru berjanji ibu-ibu wir itu kalau orang pesta siang tuh Pak marhaban tuh Pak,
Kaulah siang di bawah tenda itu, ya Allah panas bedengking. Itu semua aura, semua bau keluar itu. Ikan asin, ikan salai, terasi keluar itu. Kadang ada model ibu itu marhaban tak bisa selu itu kadang. Marhaban. Wah, nafas wah, tolong wah kata. Nak lewat kadang wah itu. La ilaha illallah, balik bawa nasi sebungkus. Nasi segini kadang, itu model segitiga itu kadang itu nasinya itu. Mie kadang setengah pakai plastik seperempat itu. Kadang wortel dicampur sama kol. Telurnya pun separuh. Rendang segini. Balik dimakan anaknya, mak lengkuas, mak mampus kita kata maknya. Sepele kita kata. Itu luar biasa ya. Kita anggap remeh. Padahal anak kita diajarkan menjadi anak-anak yang siap untuk taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang anggap enteng kita Bapak Ibu yang demikian. Macam manalah kita ini bisa nantinya di surga, nantinya bisa tenang. Kalau kita tidak berharap nantinya mereka yang berkirim doa kepada kita. Bukankah anak itu juga nanti pada orang-orang yang akan menjadi jariah bagi kita? Ketika kita sudah meninggal, mereka lah nanti yang akan jariah kita, mereka lah yang akan mendoakan kita. Itu Bapak Ibu rahmati Allah. Kadang kita di dunia ini hidup gila dengan harta. Gila dengan harta kadang. Padahal harta itu bisa menjadi ujian bagi kita kalau kita tak sadar. Sebagai contoh, boleh kita lihat ada orang yang hidupnya kaya, banyak hartanya, anaknya sukses, tapi dia tak pernah sholat. Kita tengok, puasa tidak, zakat tak pernah keluar, tapi kok kayaknya Allah kok cinta kali lah sama dia ya. Apa yang dia pengen dapat terus, padahal kan dia sholat tidak. Pernah nggak nengok kayak gitu Pak? Banyak. Rasul sudah menjawab itu dari dulu. Apa kata Rasul? Idza ra'aitallah ta'ala yuqnil 'abda minad dunya wa huwa muqimu 'ala ma'asihi fa innahu dzalikal istidraj. Apa kata Nabi? Kalau engkau melihat seorang hamba hidupnya penuh dengan kemewahan, apa yang dia punya, apa yang dia inginkan selalu dapat, sementara dia berada dalam kemaksiatan jauh dari Allah, fa innahu dzalikal istidraj. Itulah yang dinamakan dengan istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu adalah jebakan berupa nikmat. Seakan-akan Allah cinta kepada dia, seakan-akan Allah sayang kepada dia, padahal dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian ini banyak Pak, ujian harta, ujian keluarga. Ada orang karena harta gila, dia tak takut ini itu, dia tinggalkan Allah karena harta, padahal kan Allah yang mendatangkan harta. Rumah saya itu dekat lapangan bola Pak. Ada orang baru beli mobil, saya tengok, saya kenal dia orang Islam, sampai jam 8 malam belajar bawa mobil di lapangan. Orang azan pun tak dengar ya, bayangkan. Harta menjadi dia diperbudak oleh harta. Ada lagi kerjanya main layang-layang sampai jam 12 malam tak mandi waktu. Begini setiap hari mukul nyamuk yang kerja. Main lu gak diangkat terus. Kata dia. Ada. Dia tak tahu bahwa dia sedang diuji oleh Allah. Layang-layangnya banyak Pak. Ujian tuh banyak Allah berikan kepada kita. Mulai depan lapangan. Kita sepele. Macam mana kita mau taat beribadah, Allah nggak kita dekati, Allah justru kita jauhkan. Ini bahaya. Ada karena anak diuji dengan anak. Ada orang yang kaya Allah kasih ujian. Dia kumpulkan harta banyak-banyak, tapi kekayaan, gaji, uang yang dia kumpulkan untuk membayar kesehatannya, Allah kasih ujian dari situ. Maka hati-hati dengan ujian yang Allah berikan Bapak Ibu, hati-hati kita. Jadi kalau mau kita itu betul-betul ingin menjadi orang-orang yang taat beribadah, dekatilah Allah selalu. Isilah hati kita dengan kajian-kajian. Istighfar kita sering dalam hati dan berkali-kali. Nabi itu dijamin masuk surga. Istighfar beliau itu 70